Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi di Aran Family Channel. Kali ini Aran Family Channel akan membagikan sebuah video unggahan yaitu mengenai pembukaan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Pendaftaran P3K 2002 ini dibuka pada Senin tanggal 7 November 2022 kemarin. Terus ini terlalu cerah. Lalu kapan P3K tenaga teknis ini ditutup? Ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tenaga teknis ya guys. Perlu diketahui bahwa pendaftaran P3K tahun 2022 untuk masing-masing formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis berbeda jadwalnya. Sehingga jadwal pembukaan dan penutupan pendaftaran perlu diperhatikan pelamar ya guys. Berikut informasi tentang kapan tenaga teknis ditutup dan jadwal lengkapnya. Nah, ini dia untuk kuotanya P3K tahun sekarang atau tahun 2022 sebesar 530.028 orang. Ya. Nah, lalu kemudian dari 90.690 tenaga untuk penerimaan ASN 2022 di instansi pusat dan 439.338 untuk instansi daerah. Ya, berarti ini instansi daerah itu sekitar 439 orang. Ini pun kayaknya dibagi lagi di 3 formasi: guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Lalu kemudian adapun kuota P3K tenaga teknis yaitu 27.608 orang. Sementara bagi prioritas ada 319.716 untuk tenaga P3K guru sebesar 92.000. Untuk P3K guru dan 92.014 untuk tenaga kesehatan. Jadi untuk 27.608 orang itu untuk tenaga teknis. Sementara bagi prioritas ada 319.716 untuk tenaga P3K guru. Dan untuk tenaga kesehatan yaitu ada 92.014 ya orang untuk tenaga kesehatan atau nakes. Adapun jadwal tenaga teknis yaitu mengutip dari Menteri Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan P3K tahun 2022 yang diunggah di situs menpan.go.id. Estimasi jadwal pelaksanaan seleksi tenaga P3K teknis adalah sebagai berikut. Nah, untuk pengumuman seleksi di tanggal 7 sampai 26 November. Tetapi untuk sekarang ini ya itu lamanya belum bisa diakses guys ya. Nah, untuk pendaftaran yaitu di tanggal 7 sampai 7 November ya sampai 6 Desember. Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 7 sampai 8 Desember. Berarti ini 2 hari ya setelah pendaftaran. Ada masa sanggah yaitu di tanggal 9 sampai 11 Desember. Lalu kemudian untuk jawab sanggah yaitu di tanggal 12 sampai 18 Desember. Untuk pengumuman pasca sanggah di tanggal 19 sampai 20 Desember. Lalu untuk pelaksanaan seleksi kompetensi atau UKOM itu di tanggal 22 Februari sampai 18 Maret tahun 2023. Untuk pengumuman kelulusan yaitu di tanggal 23 sampai 24 Maret tahun 2023. Masa sanggah di tanggal 25 sampai 27 Maret ya. Di tahun 2023 jawab sanggah 28 Maret hingga 3 April 2023. Pengumuman kelulusan di tanggal 4 sampai 5 April 2023. Untuk pengisian DRH NIP3K di tanggal tanggal 6 sampai 20 April 2022.
Untuk tahapan usul penetapan NIP3K tenaga teknis yaitu di tanggal 27 April 2023 sampai 11 Mei 2023. Sekarang Anda sudah tahu kan ya kapan P3K teknis ini ditutup. Diperkirakan tanggal 6 Desember tahun 2022 untuk tenaga teknis ditutup. Nah, lalu apa saja sih persyaratannya untuk peserta P3K untuk formasi tenaga teknis ini? Lalu ini dia persyaratan P3K tenaga teknis ya, dikutip dari laman SSCASN BKN. Berikut ini persyaratan umum untuk mendaftar seleksi P3K tenaga teknis. Ya, persyaratan umum ya, ini untuk persyaratan umum ya tenaga teknis. Dikutip dari SSCASN BKN. Yang poin pertama yaitu warga negara Indonesia atau WNI memiliki keinginan dan memenuhi syarat sesuai peraturan masing-masing instansi selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi. Untuk poin kedua, minimal berusia 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Untuk poin ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Dan poin keempat yaitu tidak pernah diberhentikan dengan hormat ya. Berarti misalkan kalian itu bekerja di suatu pekerjaan ya atau suatu kantor itu tidak dalam artian tidak diberhentikan oleh atasan lah, dalam artian seperti itu ya, tidak atas permintaan sendiri, dalam artian ketika lu resign atau kalian semua resign itu masih bisa mendaftar karena itu tidak dipecat ya atau diberhentikan secara tidak hormat ya. Nah, dengan tidak hormat sebagai PNS prajurit TNI Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini khusus PNS prajurit TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Lalu kemudian untuk poin kelima, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, sama berarti bukan CPNS, PNS prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan anggota atau pengurus parpol atau partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, sehat jasmani dan rohani. Ini untuk poin 9 itu sedikit mungkin lucu ya. Bukan lucu juga sih ya, emang ya harus sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti ini, karena orang yang sehat itu akan mengikuti ini, apalagi jasmani dan rohaninya, tidak satu aja ya yang sehatnya, dua-duanya. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain. Wah, gila sih. Selain mengetahui persyaratan umum untuk mendaftar P3K tenaga kesehatan, ada syarat wajib juga ya, yaitu wajib memiliki pengalaman antara lain yang pertama yaitu paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Untuk poin kedua, paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda. Untuk poin ketiga, paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya. Untuk persyaratan pengalaman bisa dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh, yaitu ada dua. Yang pertama, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah. Dan untuk poin kedua, yaitu paling rendah direktur kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia atau SDM bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta. Ya, begitulah ulasan singkat mengenai informasi pendaftaran P3K ya. Jadi seperti itu guys. Oke. Itu dikutip dari suara.com. Ya, itu saja informasinya. Dan mungkin ada informasi baru ya, ada dari Menteri Pan RB, yaitu pada tanggal 14 November itu pembukaan P3K teknis, tapi kita cek saja besok, semoga tidak PHP lagi seperti yang tenaga
kesehatan ya guys. Kemarin tenaga kesehatan itu tanggal 3 ya, baru bisa diakses formasinya guys, masih ada galap-galap. Oke, jadi mungkin cukup sekian saja ya informasi yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Eh, Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.